Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Kita masih membahas mengenai bab 4 ya, yaitu materi Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Bagi kamu yang ingin mengetahui materi yang sebelum ini, silahkan lihat di playlist. Nah, submateri pada kesempatan kali ini yaitu mengenai kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Mengingatkan saja, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas. Agar apa? Agar channel ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi kalau hadis memang berkesannya adalah ucapan, kalau sunnah berkesannya adalah perbuatan. Seperti itu ya. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sanad. Sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah. Jadi saling bersambung dari sahabat ke tabi'in, kemudian sampai ke perawi hadis. Nah, itu yang kita namakan sebagai sanad. Kemudian yang kedua adalah matan. Nah, matan ini adalah isi atau materi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi yang hadisnya itu yang sering kita lihatnya itu yang disebut dengan matan itu. Kemudian yang ketiga adalah rawi. Nah, rawi ini adalah orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang mencatat hadis tersebut. Nah, ini dinamakan dengan rawi. Misalkan Bukhari, Muslim, misalkan seperti itu. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Artinya jika sebuah perkara hukumnya itu tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat ke-7. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. Nah, yang pertama adalah hadis ini akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang sholat. Perintah sholat di dalam Al-Quran itu masih bersifat umum. Jadi tidak dijelaskan bagaimana gerakannya, jumlah rakaatnya. Nah, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah tentang sholat, baik tentang tata caranya maupun jumlah bilangan rakaatnya. Yang kedua adalah memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti di dalam Al-Quran itu kan terdapat ayat yang menyatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya. Ini hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi Al-Quran diperkuat oleh hadis. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Misalkan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih.
Nah, ini kan masih abu-abu, maksudnya apa ini? Nah, kemudian ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Gitu. Jadi maksudnya bukan hanya menyimpan emas dan perak saja, tetapi maksudnya tidak membelanjakan di jalan Allahnya ini, maksudnya itu adalah supaya mereka itu mau berzakat dengan harta yang mereka miliki itu. Gitu ya. Jadi diterangkan, jadi ayat Al-Qur'annya kemudian diterangkan oleh hadisnya. Kemudian yang nomor 4, menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah itu tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran, maka diambil dari hadis yang paling sesuai. Contoh, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya? Maka ini dijelaskan dalam suatu hadis. Rasulullah bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan, maksudnya mengawini secara bersama, seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya. Jadi si perempuannya punya saudara seayah gitu, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Jadi misalkan si perempuannya itu punya saudara dari ibunya, seperti itu. Nah sekarang apabila ditinjau dari segi rawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Ini dari kuantitasnya ya, atau dari banyaknya rawinya. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Hadis mutawatir maksudnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi perawinya sangat banyak sekali. Orang yang meriwayatkannya banyak sekali. Baik di kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya. Dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Jadi saking banyaknya, maka kita secara logika pastinya yakin kalau mereka itu tidak mungkin membuat hadis yang palsu karena banyak sekali yang meriwayatkannya. Kemudian hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Kalau hadis mutawatir, jadi di kalangan sahabat dan kalangan generasi sesudahnya, di tabi'innya juga banyak. Tapi kalau hadis masyhur, di sahabatnya mungkin hanya 2 atau 3, tetapi di tabi'innya itu yang banyak sekali gitu. Nah ini saking banyaknya juga, maka mereka juga tidak mungkin bersepakat untuk dusta. Kemudian hadis ahad. Nah hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi hanya sedikit yang meriwayatkannya ya. Dari segi kualitas orang yang meriwayatkan atau perawinya, hadis ini dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Dia bukan orang yang tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Jadi hadis yang disampaikannya itu tidak bertentangan dengan orang yang lain yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Jadi ini adalah hadis dengan kualitas yang paling tinggi. Yang kedua adalah hadis hasan. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, jadi dia sifatnya bagus, kepribadiannya bagus, tetapi kurang kuat hafalannya. Tetapi hafalannya itu yang jadi bermasalah, jadi tidak terlalu kuat. Sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan rawi yang lain. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengerjakan amal ibadah. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih ataupun hadis hasan, bisa karena perawinya tidak adil, perawinya pelupa dan sebagainya. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, jadi sumber hukum ketika ibadah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah.
Kemudian yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah atau disebut juga dengan hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Jadi ada orang mungkin di masa tabiat mungkin dia membuat suatu hadis palsu atau itu perkataan dia sendiri yang kemudian dikira orang itu adalah hadis dari Nabi. Itu namanya adalah hadis maudhu. Jadi dia bukan bersumber kepada Rasulullah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada bab 4 bagian kedua ini sudah selesai. Bagi kamu yang ingin melihat catatannya, silahkan lihat di deskripsi. Bagi yang ingin melihat pembelajaran sebelum dan sesudah pembelajaran yang ini, coba lihat di playlist. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum.